Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa semuanya, kita memasuki materi pelajaran kimia bab pertama. Namun sebelumnya kita akan belajar tentang pengenalan ilmu kimia. Ilmu kimia dalam bahasa Inggrisnya adalah chemistry. Ya, adalah cabang dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi atau bahan atau zat, meliputi susunan atau komposisi materi, sifat-sifat materi, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi. Baik, kita lanjutkan. Materi, apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan atau memiliki volume. Contohnya air, udara, tanah, batu, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang bukan materi, contohnya adalah misalnya bunyi atau suara, cahaya, arus listrik, api, sinyal handphone, gelombang, maksudnya adalah gelombang elektromagnetik, ya. Itu adalah contoh bukan materi. Jadi intinya kalau materi itu benda, zat, ya bisa ditimbang, bisa diukur volumenya. Tapi kalau bukan materi adalah energi yang memancar atau energi yang merambat. Kita lanjutkan. Sifat-sifat materi. Yang pertama, sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang menunjukkan kualitas fisik materi dan tidak berhubungan dengan pembentukan materi baru. Contohnya wujud, warna, rasa, bau, titik didih, titik beku, daya hantar listrik. Berikutnya adalah sifat kimia. Ya, sifat kimia apa itu? Sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan pembentukan materi baru. Contohnya suatu zat mudah terbakar, mudah berkarat, mudah lapuk atau busuk, korosif. Baik, kita masuk ke perubahan materi. Perubahan materi dibagi dua. Yang pertama, perubahan fisika adalah perubahan materi yang mana tidak terbentuk materi baru, hanya berubah wujud atau bentuk. Contoh, air menjadi es, jadi wujud cair ke wujud padat. Air menjadi uap, lilin meleleh, batu menjadi patung, berubah bentuk saja. Besi meleleh, berubah wujud. Baik, kita lanjutkan. Perubahan kimia adalah perubahan yang mana terbentuk atau terjadi materi baru yang berbeda sifatnya dengan materi asal. Contoh, kertas yang dibakar jadi abu, besi yang berkarat, beras menjadi nasi, nasi basi, bensin terbakar, ya. Jadi perubahannya membentuk materi baru. Baik. Biasanya perubahan kimia disertai, ya, peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Ini merupakan ciri-ciri perubahan kimia. Contohnya terjadinya gas. Ya, ketika kita membuat kue dengan soda kue, ketika kue dipanaskan dalam oven menghasilkan gas sehingga kue mengembang.
Yang kedua terbentuknya endapan. Contoh reaksi larutan kalium iodida dan timbal nitrat terbentuk endapan warna kuning. Terjadi perubahan warna. Contohnya reaksi besi klorida berwarna kuning dan larutan tiosianat berwarna merah. Terjadi perubahan suhu, ya, perubahan suhu. Contohnya adalah, ya, contoh yang terjadi perubahan suhu, ya, reaksi antara batu gamping atau batu kapur dengan air, maka suhu air menjadi panas. Sekarang materi diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah zat tunggal atau zat murni, yang kedua adalah zat campuran. Zat tunggal atau zat murni digolongkan menjadi dua, yaitu unsur dan campuran. Sedangkan zat campuran dikelompokkan menjadi tiga, ya, larutan, koloid, dan suspensi. Sekarang apa itu unsur? Ya. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat tunggal atau unsur lain secara kimia biasa. Contoh karbon, belerang, oksigen, emas, besi, tembaga, perak, dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, sekaligus diperkenalkan lambang unsurnya. Lambang unsur diambil dari nama depan atau huruf depan nama Latin, ya. Kemudian jika suatu unsur dituliskan atau dilambangkan dengan satu huruf, maka huruf besar atau huruf kapital. Jika dilambangkan dengan dua huruf, maka huruf pertama huruf besar, huruf berikutnya huruf kecil. Contohnya karbon, ya. Ini ya, contohnya karbon. Karbon nama latinnya carbon. Maka karbon dilambangkan dengan C. Dan lambang unsur ini adalah sudah merupakan kesepakatan internasional. Jadi kita tidak bisa mengubah-ubah lagi, ya. Kemudian belerang nama latinnya sulfur, maka lambangnya S. Oksigen O. Emas itu nama latinnya aurum, maka lambangnya AU. Besi ferum Fe. Tembaga Cu karena nama latinnya cuprum. Perak argentum, maka lambangnya Ag. Dan bisa dipahami, ya. Apa itu senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang secara kimia bisa diuraikan menjadi senyawa-senyawa lain atau unsur-unsur pembentuknya. Senyawa dibentuk oleh minimal dua jenis unsur. Contoh air nih, ya. Air dibentuk oleh rumus unsur hidrogen dan oksigen. Lambangnya H2O. Etanol lambangnya C2H5OH. Nah, unsur pembentuknya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, ini sebenarnya unsur yang ada, yang sudah diketemukan di alam, ini sudah ditabelkan dalam sebuah tabel periodik unsur. Jumlahnya udah ratusan, sudah 100 lebih. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ya. Sekarang coba kita akan latihan. Ini tergolong unsur atau senyawa kah? Ya.
zat-zat berikut ini yang Bapak lambangkan di sini ya. Ca, unsur atau senyawa? Jawabannya adalah unsur ya, karena dia ada dua huruf, tapi huruf besar dan huruf kecil merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisah ya. Kalsium, Ca itu lambang unsur kalsium. C sudah pasti adalah unsur. C huruf besar dan O huruf besar, maka bisa dipisah. Ini adalah senyawa. O2 unsur. HF sama-sama huruf besar, berarti huruf senyawa. S unsur. CO, nah ini mirip ya, tapi yang satu huruf besar, satu huruf kecil, maka dia sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dia adalah unsur. CH4 ada C besar, H besar, berarti dia adalah senyawa. OS, O besar, S kecil, berarti unsur. CO2 ada C besar, O besar, berarti bisa diuraikan, maka dia adalah senyawa. Baik, kita ulangi ya, coba perhatikan. Kita lanjut. Coba sebutkan unsur-unsur penyusun dari senyawa berikut. H2SO4 ya, C6H12O6, CaCO3, maka dia disusun oleh unsur-unsur sebagai berikut. H2SO4 disusun oleh unsur H, unsur S, unsur O. H itu adalah hidrogen, S itu sulfur, O adalah oksigen. Nah, ini penyusunnya adalah C, H, dan O. Karbon, hidrogen, oksigen. Ca, C dan A tidak boleh dipisah karena A huruf kecil, C huruf besar, O huruf besar, bisa dipisah sendiri ya. Ca ada kalsium, C adalah karbon, O adalah oksigen. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita lanjut. Campuran adalah materi yang terdiri atas dua zat tunggal atau lebih yang komposisinya tidak tertentu atau sembarang dan masih mempunyai sifat zat aslinya. Sifat masing-masing zat tidak hilang. Contoh, campuran gula dan air, campuran air dengan minyak, air gula dan kopi, air dan garam. Jadi sebenarnya air dan gula dan air itu hanya sekedar bercampur, masih bisa dipisahkan ya. Campuran digolongkan menjadi tiga ya, tapi kita akan pelajari dua dulu. Campuran homogen atau larutan ya. Campuran homogen adalah campuran yang komposisinya serba sama ya. Susunan zat pada campuran homogen begitu seragam sehingga tidak dapat dibedakan adanya bagian-bagian yang berlainan. Contoh, larutan garam dalam air. Kalau kita sudah melarutkan garam dalam air, maka sudah sulit dibedakan mana garamnya, mana airnya. Gula dan air ya. Udara ini juga merupakan larutan ya. Udara ini ada gas oksigen, hidrogen, nitrogen, karbon dioksida, campur aduk ya. Baik. Campuran heterogen atau suspensi adalah
Campuran yang komposisinya serba aneka atau bermacam-macam. Dengan mata biasa, campuran ini masih dapat dibedakan zat penyusunnya. Contoh, air dan minyak, air dan kopi. Jadi air dan kopi itu masih bisa dibedakan mana airnya, mana kopinya. Air dan tanah. Baik. Pemisahan campuran. Pemisahan campuran biasanya dibedakan karena didasarkan atas perbedaan sifat fisikanya. Ya. Metode yang umum dipakai adalah penyaringan, penyulingan, pengekstrakan, penyubliman, kromatografi. Penyaringan atau filtrasi ya, adalah cara pemisahan campuran zat padat dalam zat cair. Bahan penyaring yang biasa dipakai misalnya kertas, ya, kertas saring, kain atau spons, gabus berpori. Zat yang tertahan di filter namanya residu, sedangkan zat yang dapat menembus air, menembus filter dinamakan filtrat. Contoh penggunaan: pembersihan air minum di depot-depot air minum, nah, penyaringan dalam pembuatan santan, penyaringan teh dalam pembuatan minuman dengan teh. Ya. Ini contoh gambar proses penyaringan. Penyulingan atau destilasi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat-zat yang bercampur. Jadi ingat, ini karena perbedaan titik didih. Pada destilasi, larutan dipanaskan sehingga campuran zat yang titik didihnya lebih rendah menguap lebih dulu. Uap tersebut melewati tabung pengembunan sehingga mencair menjadi zat hasil destilasi yang disebut dengan destilat. Contohnya industri minyak kayu putih, industri minyak nilam, industri minyak bumi. Nah, ini contoh proses pemisahan zat dengan cara destilasi sederhana. Jadi zat yang dicampurkan di dalam tabung berbentuk labu atau bulat itu, biasanya di situ tercampur zat yang titik didihnya berbeda. Nah, kalau dipanaskan maka zat yang titik didihnya lebih rendah akan menguap dulu. Lah uapnya itu kemudian didinginkan atau diembunkan, terpisah. Nah, kalau zatnya yang bercampur banyak maka tabung pendinginannya dibuat bertingkat-tingkat, diatur suhunya sesuai dengan titik pengembunannya. Ini contoh pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar. Ada gas, ada bensin, ada minyak tanah, ada solar, ada aspal. Ini jadi pengolahan minyak bumi menggunakan destilasi, tetapi sistem yang bertingkat. Nah, ini contoh penggunaan destilasi pada industri minyak kayu putih, itu menggunakan destilasi seperti ini. Kemudian ekstraksi. Ya. Ekstraksi adalah cara pemisahan campuran yang didasarkan atas perbedaan daya larut zat yang ada dalam campuran. Penggunaannya adalah memisahkan zat hijau daun dari zat lain yang dalam larutan dengan menggunakan alkohol, karena zat hijau daun larut dalam alkohol. Pemisahan lemak dengan menggunakan pelarut heksana. Nah, ini contohnya. Ini mengekstraksi lemak. Ya. Proses mengekstraksi lemak. Jadi dasarnya adalah daya larut. Penyubliman atau sublimasi. Pemisahan campuran dengan sublimasi dilakukan jika zat-zat yang dapat menyublim
tercampur dengan zat lain yang tidak dapat menyublim. Ya. Contoh pemisahan kapur barus dari tanah atau pasir, pemisahan zodium dari tanah atau pengotornya. Nah, ini contohnya, contoh sublimasi, ya, pemisahan zodium. Terakhir kromatografi, ya. Pemisahan campuran dengan cara kromatografi didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel zat yang bercampur pada medium tertentu. Macam-macam kromatografi, ada kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, kromatografi cair kinerja tinggi. Ya. Nah, ini contoh zat yang dikromatografi terpisah seperti itu. Ini biasanya digunakan untuk analisa. Jadi analisa di laboratorium. Misalnya kita mau menganalisis apa kandungan dalam daun sirih, maka dikromatografi seperti itu. Ya, jadi fungsinya kalau kromatografi banyak diaplikasikan untuk analisa. Ini kromatografi kolom. Ya. Baik, untuk materi bab 1 tentang materi, ya, dan pemisahan campuran, Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan melalui WhatsApp, ya. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.